Ya, selamat pagi semuanya. Berikut saya ingin share ke kalian mengenai kisi-kisi P3K paramedik veteriner, terutama paramedik veteriner terampil. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat mengikuti ujian yang dimana mengenai materi ujian itu sendiri sudah ada kisi-kisi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau biasanya Permenpan RB, yaitu pada nomor B275 MSM 01 tahun 2023 mengenai materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan PPPK tahun anggaran 2022. Jadi mengenai kisi-kisi ini sendiri saya rasa beda ya dengan yang tes CPNS sebelumnya, terutama yang SKB. Kalau dari saya pribadi sih memang lebih susah yang P3K paramedik veteriner ini. Ya, berikut saya tunjukkan untuk kisi-kisinya ya. Ini sendiri ada di halaman 13. Nah, dapat teman-teman lihat untuk yang paramedik veteriner terampil, ini ada kemampuan umum dan kemampuan khusus. Untuk yang kemampuan umum, yang pertama itu ada regulasi atau kebijakan peternakan dan kesehatan hewan. Ini biasanya berisi tentang undang-undang, terus hukum-hukum yang berkaitan dengan kesehatan hewan maupun peternakan. Ini sangat banyak teman-teman, jadi memang harus kita, kalau bisa sih diringkas, dipelajari pengertian-pengertiannya, karena salah satu pasti ada yang keluar, kan lumayan satu soal kalau benar dapat 5. Kemudian yang kedua itu ada isu faktual peternakan dan kesehatan hewan. Yang ketiga ilmu dasar kesehatan hewan. Nah ini sangat umum ya. Jadi ilmu dasar kesehatan hewan itu memang nggak spesifik kisi-kisinya. Kemudian yang kemampuan khusus, yang pertama itu ada teknis kesehatan hewan, yang kedua teknis kesehatan masyarakat veteriner. Kalau yang teknis kesehatan masyarakat veteriner itu memang kalau dulu di mata kuliah saya itu ada pelajaran hygiene dan kesehatan masyarakat veteriner. Jadi itu memang ada sendiri hygiene dan kesmafet. Nah itu saya dulu mempelajari dari materi praktikum yang saat saya tes itu keluar hampir 7-8 soal. Lumayan nambah 40 poin kalau benar semua. Kalau yang ini ilmu dasar teknik kesehatan hewan itu memang saya pribadi belajar dari rangkuman saat saya kuliah karena ini sendiri kurang spesifik kisi-kisinya ya. Nah, dari sini saya kedepannya rencana mau membahas satu persatu, tapi saya mulai dari yang pertama dulu mengenai regulasi atau kebijakan peternakan dan kesehatan hewan. Jadi nanti bertahap ya teman-teman belajarnya. Nah ini yang pertama, materi P3K teknis formasi paramedik veteriner terampil. Ini saya bahas mengenai regulasi. Di mana regulasi di sini saya ambil yang sering keluar saja. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Ini tentang perubahan mengenai Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Perubahan yang ini ya, nomor pertama ini. Jadi ada beberapa yang dirubah. Nah, nanti teman-teman bisa membaca di file PDF-nya. Yang ketiga itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan atau Keserawan. Nah, ini yang tadi Kesmafet ini juga di sini juga dibahas. Jadi bagus untuk dibaca, dipahami. Yang keempat, ada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Nah, ini sendiri juga banyak informasi yang kita dapat, jadi bisa teman-teman pelajari. Yang kelima tentang Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner. Nah, ini kemarin juga keluar di soal saya. Kemudian yang nomor 6
Peraturan Menteri Pertanian RI nomor 8 tahun 2019 tentang otoritas veteriner. Ini juga sama-sama ini ya, cuman isinya hampir-hampir sama. Cuma nanti dibaca lagi aja. Terus ada Keputusan Menteri Pertanian nomor 4026 tahun 2013 tentang jenis ini penyakit ya maksudnya, tipe nih. Penyakit hewan menular strategis atau PHMS. Kemudian ada juga nomor 8 Peraturan Menteri Pertanian nomor 64 tahun 2007 tentang Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan. Ini kemarin di soal saya juga keluar. Puskeswan diatur dalam, nah itu kan lumayan kalau kita tahu jawab. Kemudian yang nomor 9 Peraturan Menteri Pertanian nomor 3 tahun 2019 tentang pelayanan jasa medik veteriner. Kemudian Peraturan Menteri Pertanian nomor 61 tahun 2015 tentang pemberantasan penyakit hewan. Kemudian ada juga Kementan nomor 695 KPTS TN 260-8-96 tentang syarat dan tata cara pendaftaran pengujian mutu obat hewan. Kemudian ada juga Peraturan Menteri Pertanian nomor 14 ada notif. Nomor 14 Permentan PK 350-5-2017 tentang klasifikasi obat hewan. Nah, ini juga ada obat alami apa, obat keras apa, obat bebas terbatas apa. Nah, itu nanti kadang juga yang ditakutkan keluar karena kita sendiri memang nggak bisa memprediksi soalnya nanti seperti apa gitu ya teman-teman. Kemudian Kementan nomor 237 KPTS PK 400 M 3 2019 tentang penetapan zoonosis prioritas. Dan ada juga Permentan RP nomor 53 tahun 2012 tentang paramedik veteriner dan angka kreditnya. Kalau ini kemarin nggak keluar di soal saya. Nah, nanti masing-masing regulasi ada penjelasannya di file PDF. Nanti bisa dilihat aja di kolom deskripsi ya teman-teman. Ya, mungkin itu aja untuk materi pertama tentang regulasi. Nanti saya akan buat untuk kisi-kisi selanjutnya. Oke? Ya.